Rezeki halal dengan cara yang baik. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat yang bersih. Hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Selama hidupnya, lebah hanya menghasilkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Begitu juga dengan sifat seseorang mukmin, mampu memberikan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala berjenis serangga adalah lebah. Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk ke dalam suku atau familia Apoidae Chordohymenoptera, artinya serangga bersayap selaput. Di dunia terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua kecuali benua Antartika. Sahabat seiman, tahukah kalian bahwa Al-Quran mengabadikan lebah di dalamnya? Bahkan lebah dijadikan nama surat An-Nahl. Apa istimewanya serangga ini? Lebah merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah istimewakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan lebah yang kecil tetapi banyak mengandung rahmat dan berkah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada lebah dalam Quran surat An-Nahl ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas sajari wa mimma ya'risun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa lebah hidupnya berdampingan dengan manusia. Lalu apa istimewanya lebah? Lebah menghasilkan madu yang beraneka rasa dan warna, namun kaya dengan khasiat untuk manusia. Ia juga memproduksi senyawa propolis yang berasal dari getah tumbuhan. Sarangnya yang berbentuk segi enam, heksagonal, mampu mempercepat penyembuhan luka dan juga sebagai bahan kosmetik kecantikan untuk manusia. Ada juga bipolen, yaitu serbuk sari tumbuhan yang disimpan di kantung kaki lebah yang mengandung antioksidan tinggi. Lalu royal jelly yang dibuat oleh lebah pekerja untuk makanan sang ratu ternyata memiliki khasiat menambah stamina dan daya tahan tubuh. Semua itu sangat besar manfaatnya bagi kesehatan manusia. Tidak hanya menghasilkan makanan yang bernutrisi serta obat untuk berbagai macam penyakit. Kehidupan lebah juga begitu istimewa, bahkan mengandung ibrah yang luar biasa. Hingga Rasulullah SAW menganjurkan seorang mukmin hendaklah hidup meniru lebah. Dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin seperti lebah. Ia memakan yang baik dan mengeluarkan yang baik, hinggap namun tidak memecah dan merusak. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat seiman, banyak hikmah yang bisa ditiru dari cara hidup lebah. Mencari rezeki halal dengan cara yang baik. Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat yang bersih yang mengandung madu atau nektar. Hal ini harusnya ditiru oleh manusia dalam mencari rezeki, yaitu hanya mengupayakan cara yang halal dan baik sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibatim ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hidup memberikan manfaat kepada orang lain. Selama hidupnya, lebah hanya menghasilkan kebaikan bagi seluruh makhluk, mulai dari propolis, madu, hingga royal jelly yang seluruhnya berkhasiat untuk kesehatan. Begitu juga dengan sifat seseorang mukmin, mampu memberikan kebaikan yang dirasakan oleh manusia dan makhluk lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas."
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Ad-Daruqutni. Tidak merugikan. Dimanapun lebah hinggap, ketika mencari nektar, tidak pernah sekalipun ia merusak dan menyebabkan kerugian kepada ranting ataupun tangkai bunga. Seharusnya, seorang mukmin pun demikian, hendaklah tidak melakukan pengrusakan dalam hal apapun yang dapat menyebabkan kerugian baik secara material maupun non-material. Tidak melukai kecuali diganggu. Lebah tidak akan mengganggu makhluk lain jika tidak dalam keadaan terancam. Hal ini juga sebenarnya dimiliki oleh setiap mukmin, tidak memicu perselisihan tanpa ada sebab yang sudah jelas perkaranya. Hidup damai dan rukunlah di tengah-tengah masyarakat, menyatu dengan adat dan budaya serta kearifan lokal di daerah yang ditempati. Sahabat seiman, betapa hebatnya lebah yang hanya berumur singkat tetapi seluruh kehidupannya sangat bermanfaat bagi manusia. Maka wajar saja jika makhluk satu ini sangat istimewa bahkan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Studi dari ahli entomologi University of Maryland menunjukkan bahwa umur lebah madu di tahun 2022 hanya berusia sekitar 17 hari. Seorang mukmin harusnya jangan mau kalah dari hewan ini. Jadikanlah pelajaran dari kehidupan lebah. Manusia memiliki umur jauh lebih panjang dibanding kehidupan lebah. Maka isilah sisa umur kita dengan memperbanyak amal soleh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik di antara kalian ialah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat seiman, itulah lebah yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan surat An-Nahl. Rasulullah SAW menyuruh kita meniru cara hidup lebah. Umurnya yang singkat tetapi kehidupannya sangat bermanfaat bagi manusia. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari hewan satu ini. Wallahu a'lam bishawab.